Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen kali ini, saya akan menjelaskan kesalahkaprahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa itu lockdown? Lockdown itu adalah berarti sebuah kota ditutup, sebuah daerah itu ditutup dari segala aktivitas yang satu menimbulkan keramaian atau berkumpulan orang, seperti satu sektor pendidikan, yang kedua sektor buruh atau manufaktur industri, yang ketiga sektor pegawai negeri sipil, dan yang keempat pokoknya keramaian-keramaian lain yang itu terkait dengan kegiatan partai politik, taman-taman hiburan, dan lain-lain. Ada beberapa kota sudah menerapkan bukan lockdown, tapi hanya penutupan sebagian fasilitas. DKI Jakarta itu sudah menetapkan untuk menutup semua tempat wisata yang besar. Terus kemudian disertai beberapa hari kemudian pengumuman untuk menutup lembaga pendidikan atau menutup sekolah dan kampus. Beberapa hari kemudian ada lagi anjuran untuk menutup semua fasilitas ibadah dan kemudian masyarakat diimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Itu bukan lockdown, ya. Itu hanya penutupan sebagian. Karena kalau lockdown itu pasti disertai dengan penutupan jalan tol, penutupan pelabuhan, penutupan bandara dan lain-lain sehingga tidak ada orang keluar dan tidak ada juga orang masuk ke Indonesia. Seperti misalnya pada saat terjadi di Cina, penduduk Wuhan tidak bisa pergi kemanapun karena ditutup segala jalan yang ada dan menuju ke Wuhan. Seperti yang kita tahu ya, rapat-rapat yang ada di Alibaba misalnya kan terpaksa dibatalkan. Nah, artinya Indonesia belum menerapkan lockdown. Apa yang terjadi kalau lockdown gitu ya? Tidak sederhana karena yang pertama, pemerintah harus memastikan kota tersebut itu punya pasokan logistik yang cukup. Yang kedua, kota tersebut punya cadangan dana untuk bisa mengganti modal dari beberapa investor atau korporasi yang terpaksa menutup kerja perusahaannya, tapi harus terpaksa membayarkan gaji dari buruh yang ada di sana. Karena apa? Karena ini kebijakan pemerintah, maka otomatis pemerintahlah yang menyiapkan dana talangannya. Yang ketiga, potensi kerusuhan atau potensi keamanan yang tidak menentu. Ini yang paling dipikirkan oleh pemerintah. Maka rekan-rekan sekalian, lockdown itu tidak sederhana. Ini saya lagi melengkapi di pembahasan saya yang pertama di podcast Ngaji Budaya ini. Lockdown itu kewenangan siapa? Lockdown itu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Memang jarang kasusnya di Indonesia terjadi lockdown karena kasus bencana alam. Biasanya lockdown itu terjadi karena peperangan. Misalnya saat di Aceh terjadi lockdown gitu ya, bukan lockdown sebenarnya, penutupan total daerah Aceh dari masyarakat yang ingin keluar maupun masuk, karena pada saat tahun 2000-an itu terjadi daerah operasi militer Aceh. Begitu juga di Papua. Tapi pada saat itu gitu ya, karena memang relatif masyarakat masih berhidup dari alam di sekitarnya, dari kebun, dari hutan dan lain-lain, lockdown tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Berbeda apabila lockdown ditetapkan di kota-kota besar seperti ibu kota provinsi, ibu kota Jakarta, atau kemudian di kota-kota besar yang lain. Rekan-rekan sekalian, artinya kalau kita menetapkan lockdown tidak sederhana. Saya meminta kepada rekan-rekan sekalian untuk tidak panik. Yang kedua, untuk rekan-rekan sekalian agar tidak menyebarkan informasi hoax. Sepertinya misalnya ada informasi mengenai Profesor Chen Hurin dari Cina yang mengatakan bahwa beliau menemukan obat corona dan seterusnya. Itu adalah informasi yang hoax dengan berbagai sumber. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon tidak menyebarkan informasi hoax karena itu malah bisa menyebabkan kepanikan massal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila terjadi panik buying atau pembelian berlebihan, maka stok logistik yang ada di kota tersebut akan habis begitu saja dan terjadi inflasi karena uang yang beredar di tengah masyarakat menjadi sedikit. Kemudian harga menjadi tinggi dan apa yang terjadi di kota itu, terjadi kerusuhan besar-besaran pada hari kesekian setelah kota itu ditutup. Hari ini pemerintah tidak menetapkan lockdown terlebih dahulu karena memang menakar kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Jadi tidak sepenuhnya ini kesalahan pemerintahan pusat, tapi ini juga ada andil pemerintahan daerah karena memang pemerintahan daerah rata-rata tidak mempersiapkan kotanya atau tidak mempersiapkan kabupatennya untuk skenario terburuk, yaitu lockdown tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mengharapkan di sini rekan-rekan coba lebih arif gitu ya. Coba lebih arif untuk melihat segala sesuatu. Nah, agaknya tidak semua hal ini harus kita tuntut kepada pemerintahan pusat karena adanya dinas kesehatan daerah, dinas pendidikan daerah, TPID, tim pengendali inflasi daerah dan lain-lain, PD Pasar Jaya atau PD Pasar kabupaten setempat itu juga harus kita cermati. Apalagi memang tugas kita sebagai masyarakat untuk lebih proaktif menindak para tengkulak yang kapan saja bisa berbuat kerusuhan, kapan saja bisa menimbun barang-barang yang kemudian kemarin sudah kita lihat pada saat harga masker tiba-tiba naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.